Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah enzimologi ya, mengenai enzim regulator. Nah, apa itu regulator? Kalau enzim kan pengertiannya udah ya kemarin ya. Nah, kalau regulator itu apa? Apakah ada hubungannya dengan ini? Ini yang kalkulator ya. Nggak ada. Atau hubungannya dengan ini? Ini aligator. Tapi aligator ini beruntung ya, kalau biasanya yang jadi parapan apa namanya, bahan ejekan tuh buaya ya, buaya darat gitu. Tapi kan aligator darat nggak ada. Padahal ada, keduanya ini sama loh, tapi kenapa aligator ini lebih aman ya? Apakah dia lebih baik? Nanti kita cari tahu. Atau kita kembali ke regulator tadi. Regulator, apakah ada hubungannya dengan ini? Wah, ini kalau di zaman saya dulu sempat terkenal nih, Dementor. Saya nggak tahu apakah kalian dulu sempat nonton atau belum ini ya, sequelnya Harry Potter yang menghisap kebahagiaan gitu ya, kan? Ini kalau dulu kalau ada dulu sih guru ya, karena masih sekolah waktu itu. Gurunya siapa? Dementor gitu. Karena ketika ngajar itu nggak ada cuma serius sekali gitu ya, dan salah sedikit dimarahi, lalu kebahagiaannya hilang ketika di kelas. Jadi gurunya disebut Pak D, Pak D mentor. Oke, kita lanjut ke regulator. Nah, regulator ini mungkin lebih banyak teman-teman dapatkan di ini ya, gas ya, regulator gas. Teman-teman tahu nggak ini untuk apa? Oke, nah ini kalau video ini gini ya, jadi kayak Dora. Oke, jawabanmu benar gitu. Regulator ya. Kalau regulator gas itu digunakan sebenarnya ya, tidak hanya untuk menghubungkan antara gas dengan kompor, tapi sebenarnya juga bisa untuk mengatur ya banyaknya gas yang keluar dari tabung ke kompor gitu ya. Jadi regulator. Sebenarnya kalau di gas itu ada yang bisa diputar. Putarannya itu fungsinya untuk mengatur volume gas yang keluar dari tabung yang disalurkan ke kompor gitu ya. Jadi ini pengatur ya, enzim pengatur gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman sudah belajar mengenai pengaturan mekanisme enzim ya. Nah, kalau di sini bedanya apa? Kalau di sini ini enzimnya yang sebagai pengaturnya. Jadi enzim ini subjek. Tetapi pada materi sebelumnya pengaturan mekanisme enzim, nah ini enzimnya adalah objeknya yang diatur. Jadi enzim kalau yang sebelumnya itu yang diatur, tapi kalau yang di sini, ini mengenalkan ada loh enzim-enzim yang dia berperan sebagai pengatur. Nah, seperti apa? Coba kita lihat di slide berikutnya. Mengenai definisi sendiri. Jadi di sini enzim regulator itu adalah enzim yang bertanggung jawab atau bisa dikatakan yang paling berpengaruh dalam mengaktifkan dan menonaktifkan reaksinya. Jadi ada bisa dipandang dari dua sudut ya. Yang pertama bertanggung jawab dalam reaksi tersebut atau yang paling berpengaruh. Karena belum tentu yang paling berpengaruh itu yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau kalian itu mempengaruhi temennya gitu, ternyata yang bertanggung jawab ketua kelas gitu. Karena ketua kelas yang misal kalian mempengaruhi temennya untuk tidak mengerjakan tugas kelompok gitu ya. Padahal tanggung jawabnya itu ada di ketua kelas gitu yang memutuskan apakah kerja kelompok harus dikerjakan atau enggak gitu. Nah ini kan yang berpengaruh itu kalian, tetapi ketua kelas nih yang bertanggung jawab. Nah ini ada perbedaan sedikit di sana, tipis gitu ya. Tipis-tipis. Nah, contoh di sini ya, kalau yang bertanggung jawab ini. Jadi untuk enzim regulator ini dia seperti kapal Evergreen ini ya, yang kemarin sempat booming, dia nyangkut. Kapal seperti ini bisa miring sebenarnya neteki terusan Suez ya. Saya belum pernah sih ke terusan Suez. Siapa tahu kalian pernah renang gitu sampai sana gitu. Bisa diceritakan nanti pengalamannya. Jadi ini kan dicari ya yang bertanggung jawab siapa ini tentang masalah ini. Tapi kalau kita dari sudut pandang lain, ini
semacam kapal ini dia yang mengatur lalu lintasnya ya jadinya ya. Jadi dia mengganggu lalu lintas dari perahu-perahu yang lewat. Katanya ini sampai 400-an perahu ya yang dia gagal, yang dia terganggu sampai gagal untuk pengiriman. Padahal kan pengiriman barang itu nggak boleh telat ya. Nah ini sampai beberapa hari hingga sampai kerugian bisa triliunan rupiah, luar biasa arus perdagangan di sini ya. Nah di sini harus dicari yang bertanggung jawab, ini siapa gitu ya, yang bertanggung jawab tentang musibah ini gitu. Nah di sini dulu sempat ada anekdot di IG saya lihat, ini sepertinya kan pas ini momennya dengan suatu film, meluncurnya suatu film ya, yaitu si bro ini dan bro satunya ini ya. Jadi katanya ini hanya Godzilla dan King Kong yang bisa memindahkan si perahu ini. Make sense sih. Cuma filmnya ini kalau teman-teman nonton, ya wah jadi mengkritisi film ini ya. Kalau menonton ini kan judulnya dengan inti permasalahan yang di film itu nggak nyambung gitu ya. Kalau jadi proposal skripsi ini pasti revisinya berkali-kali nih. Karena judulnya ini Bro 1 dan Bro 2 ini berkelahi gitu ya kan, versus ya. Tetapi ternyata musuhnya itu lain dan nggak ada di posternya. Musuhnya itu robot dan ini apa ya? Ya nggak tertera di judul gitu. Tidak tertera di judul. Kirain kan salah satu menang atau salah satu kalah. Bakno bekerja sama. Nah, begitulah. Jadi ini yang bertanggung jawab ya, bukan si Bro 1 dan Bro 2 ini, tetapi ini lebih pada siapa sih yang bertanggung jawab pada kejadian itu. Kalau enzim regulator, siapa sih yang bertanggung jawab pada reaksi tersebut. Oke, nah untuk reaksi beruntun, jadi beruntun itu seperti ini ya, seperti tabrakan karambol. Kalau teman-teman pernah main karambol yang pakai pin koin-koin itu yang dari plastik itu, dulu saya sejak SD ya mainnya itu, karena kalau di tempat saya kayak gitu tuh mainan umum sih dulu di gardu, di masjid barang, di rumah tetangga itu kalau main sama teman itu ya karambol gitu ya. Di karambol itu kita apa? Selentik itu apa ya? Kita geser gitu ya, satu dengan cepat gitu, satu koin gitu nanti nabrak koin-koin yang lain gitu. Seperti kalau biliar mungkin ya, kita sodok bola satu gitu dia mengenai bola yang lain. Seperti tabrakan ini ya, yang intermodal ini tabrak banyak. Jadi mungkin ini intermodal ini dia ngerem mendadak, paling ya, ini analisis dari ahli abal-abal. Jadi yang intermodal ini kemungkinan ngerem mendadak karena pick up yang di depannya itu yang putih ada apa, mobil pickup yang atasnya ada visornya itu. Nah ini ketabrak gitu ya, ngerem mendadak, dan belakang-belakangnya ini yang mobil-mobil banyak ini dia sampai ikut tabrakan juga. Dan yang terakhir si FedEx ini dia melompat. Nah ini kalau pada reaksi beruntun, enzim pertama lah yang dia berperan sebagai enzim regulator. Kalau di sini diibaratkan intermodal ini adalah enzim, nah ini enzim pertama ini, si intermodal ini dia jadi enzim regulator yang mengatur runtutan reaksi. Jadi seperti produksi vitamin A gitu ya di dalam wortel misal, itu memerlukan beberapa enzim. Jadi substrat X gitu direaksikan oleh enzim pertama, produknya itu menjadi substrat untuk enzim yang kedua, dan produk di reaksi kedua tadi menjadi substrat untuk enzim yang ketiga, dan seterusnya. Nah, enzim yang pertama itu menjadi enzim regulator, bukan enzim aligator, apalagi enzim dementor. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk reaksi beruntun, enzim regulatornya itu adalah enzim yang pertama. Nah, lalu yang kedua ada namanya kinase ya. Ada namanya kinase. Ini contohnya bawahnya nanti. Kita ke kinase dulu. Ini nama enzim sesuai dengan namanya ya, kinase. Ada selesainya itu enzim. Nah, ini enzim apa? Ini enzim yang berfungsi untuk penambahan gugus fosfat atau sering disebut fosforilasi ya. Nah, kalau penambahan fosfat pada suatu molekul gitu, itu bisa menyebabkan molekul tersebut fungsinya berbeda gitu. Nah, termasuk enzim ya.
termasuk enzim. Ibaratnya gini ya, kita mulai yang paling kanan ini ya. Ini kan untuk MacBook atau laptop zaman sekarang yang dia cuma punya USB Type-C colokannya, nggak punya colokan yang lain, saking tipisnya. Mungkin besok benar-benar laptop yang apa ya, yang dia layarnya tembus pandang kayak di film-film Marvel ya, yang di Iron Man, dia bisa transparan, tinggal pencet aja terus muncul di ruang hampa itu. Mungkin besok kayak gitu ya, colokannya flash disk terus nggak ada sama sekali. Nah, ini membuat laptop bisa dicolokkan dengan USB Type 3, USB Type 2 dan lain-lain ya. Bisa dengan untuk VGA, untuk HDMI awalnya nggak bisa gitu ya. Nah, ibaratnya seperti itu. Enzim awalnya nggak punya kemampuan suatu kemampuan, karena ada fosforilasi dia jadi ada kemampuan itu gitu. Nah, sama seperti ini. Atau yang tengah ini ya, ini sepatu tetapi ada apanya ini ya, ada wadah jaring-jaringnya ini ya. Jadi teman-teman bisa bawa tas, baju di sini. Nah, jadi nanti gendut banget sepatunya. Mungkin bisa bawa laptop, kulkas, kasur mungkin ya. Jadi teman-teman nanti jalannya melata gitu kalau bawa barang yang berat gitu. Ini kan awalnya kalau pakai sepatu biasa enggak ya, tapi karena ada fosforilasi ada tambahannya ini ya. Ini bukan sarang tawon, nanti bengkak beneran ini. Atau ini HP ini ya, dia terfosforilasi misal gitu. Lalu ada casingnya. Nah, casingnya itu ternyata ada pisau lipatnya ya. Nah, ini kan kalau kita sakuin lalu jepat gitu, lalu lepas pisaunya nggak sengaja kepencet kan ambeien selamanya ini. Jadi kinase ini enzim, dia membuat reaksi penambahan fosfat ya, atau disebut fosforilasi. Nah, pentingnya apa fosforilasi ini? Dia akan menambahkan suatu kemampuan gitu ya, atau malah bisa menghilangkan kemampuan atau menambahkan kemampuan. Kalau yang menambahkan seperti ini yang di bawah, kalau menghilangkan ya tinggal menghilangkan aja kemampuannya jadi nggak ada gitu. Jadi kinase seperti itu. Ada dua ya. Jadi yang pertama tadi yang dia adalah di reaksi beruntun, dia yang pertama. Sedangkan untuk yang lain, enzim pengatur yang lain adalah kinase. Kita coba untuk mendiskusikan contohnya ya. Nah, ini yang pertemuan sebelumnya yang saya sampaikan di depan tadi. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai regulasi aktivitas enzim. Di sini enzimnya yang diatur. Ya, kalau di kata-katanya regulasi aktivitas enzim. Ini di pertemuan sebelumnya. Yang hari ini yang kita bahas adalah enzim regulator, yaitu enzim-enzim yang dia berfungsi sebagai pengatur. Jadi beda ya, satunya objek, kalau dia regulasi aktivitas enzim, yang hari ini itu adalah sebagai subjek. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya adalah enzim-enzim itu ada yang dia berperan untuk mengatur reaksi enzimatis. Nah, ini yang hari ini. Jadi, aktivitas enzim itu juga diatur, ada enzim-enzim yang mengatur aktivitas tersebut gitu. Nah, kita coba langsung ke contohnya aja ya nanti ya, biar tidak bingung. Untuk regulasi aktivitas enzim itu umumnya dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah feedback inhibition atau inhibisi balik gitu ya. Ini karena kalau di Indonesia kan agak wagu. Lalu feedback inhibition ini masuk ke dalam klasifikasi allosteric regulation. Apalagi ini ya. Nanti coba kita refresh lagi. Lalu reverse covalent modification, modifikasi kovalen balik gitu ya. Nanti kita bahas juga di sini. Nah, dua ini yang utamanya menjadi contoh untuk enzim regulator yang paling mudah. Nanti akan ada enzim regulator di sini. Nah, tidak ada salahnya kita refresh yang lain, yang 3 yang lain ya, yaitu proteolytic cleavage atau pembukaan proteolitik, atau pemecahan oleh enzim proteolitik, lalu feedback regulation. Nanti sekalian kita coba perdalam apa bedanya dengan feedback inhibition ya, karena ada feedbacknya ini, apakah feedback belakang atau feedback depan atau yang lain ya. Dan isoenzim, jadi enzim yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, memiliki reaksi yang sama ya. Jadi dia berperan dalam reaksi yang sama. Oke, kita mulai dari yang kuning-kuning itu dulu, yang di atas ya. Feedback inhibition. Nah, feedback inhibition ini masuk ke dalam klasifikasi allosteric regulation.
Feedback inhibition itu apa? Kita coba lihat di sini ya. Kita coba lihat ini. Enzim ini yang atas dulu ya. Ini dia bentuknya itu bisa berubah-ubah untuk sisi aktifnya, tergantung adanya regulator atau tidak. Jadi kalau di sini regulator itu lebih ke regulasi pengaturan aktivitas enzim ya. Yang di sini yang kotak kuning ini masuknya ke regulasi aktivitas enzim. Nah, di sini kalau dia ada regulatornya nempel gitu, dia tidak bereaksi, tidak bisa bereaksi karena dia sisi aktifnya dia tidak cocok dengan substratnya. Tetapi ketika tidak ada regulatornya ini, dia bisa aktif. Dia bisa nangkap si substrat, dia bisa berikatan dengan substrat. Nah, di sini terjadi reaksi beruntun ya. Jadi di sini enzim pertama itu mereaksikan substrat X gitu. Dia memproduksi produk A. Nah, produk A ini menjadi substrat untuk enzim yang kedua, menghasilkan produk B. Produk B itu menjadi substrat untuk enzim yang ketiga. Nah, enzim regulatornya adalah enzim yang pertama ini di sini. Ini adalah enzim regulator. Nah, kita lanjut ke yang setelah bereaksi dengan enzim ketiga, substrat B ini menjadi end product atau produk akhir. Nah, produk akhir ini menjadi regulator untuk si enzim tersebut. Jadi di sini dia akan nempel pada sisi lain dari si enzim. Jadi ini bukan nempel di sisi aktif, jadi menempel pada sisi yang memang dia berperan dalam regulasi aktivitas enzim gitu ya. Dan akibat penempelan ini si enzim menjadi tidak bisa menangkap atau berikatan dengan substrat lagi. Nah, ini namanya feedback inhibition, karena hasil akhir dari reaksi tersebut menghambat kinerja dari si enzim. Nah, allosterik itu artinya si enzim ini memiliki sisi lain selain sisi aktif yang dia berfungsi sebagai regulator. Allosterik, seperti itu ya. Jadi di sini pengertian dari feedback inhibition termasuk ke tadi ya. Untuk reaksi beruntun, enzim pertama ini dia yang menjadi enzim regulator. Contohnya ini, untuk mengubah L-treonin menjadi L-isoleucin, itu diperlukan 5 enzim. Jadi enzim pertama mereaksikan treonin menjadi A, enzim kedua mereaksikan A menjadi B, dan seterusnya. Nah, enzim pertama ini untuk mengubah treonin menjadi isoleucin itu namanya treonin dehidratase. Nah, karena dia direaksi beruntun dan dia posisinya di pertama, nah makanya treonin dehidratase ini menjadi enzim regulator. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini L-isoleucin itu dia bisa menghambat aktivitas dari treonin dehidratase. Jadi di sini regulasi aktivitasnya. L-isoleucin itu menghambat kinerja dari treonin dehidratase sehingga dia tidak bisa mengkonversi L-treonin ini menjadi produk A. Nah, seperti itu. Jadi untuk enzim regulatornya di sini, lalu kenapa namanya feedback? Karena hasil akhirnya dia menghambat enzim yang pertama ini, menghambat enzim regulatornya. Seperti itu. Nah, lanjut ke reverse covalent modification. Nah, di sini modifikasinya terjadi pada enzim gitu ya. Lalu enzimnya bisa memiliki kemampuan yang lebih. Contoh yang paling banyak adalah yang kinase tadi. Jadi di sini ikatannya kovalen ya. Jadi contoh ini yang pertama, ada lebih dari 5 sebenarnya, tapi coba kita 5 ini. Enzim ini mengalami fosforilasi, jadi ada penambahan B. Ini jelas oleh kinase, dan ini yang paling banyak terjadi, paling banyak muncul di dalam sistem metabolisme. Atau penambahan gugus adenil, uridil, lalu ada ADP ribose, lalu ada metilasi. Ini ada banyak modifikasi kovalen di sini. Ada banyak tipe gitu ya. Tapi yang paling banyak dia adalah fosforilasi. Nah, di sini bisa diartikan juga bahwa ketika dia belum mengalami modifikasi, dia belum aktif.
dia tidak memiliki kemampuan untuk mengkonversi substrat atau bereaksi dengan substrat. Setelah terjadi modifikasi kovalen yang salah satunya adalah fosforilasi, dia menjadi aktif, dia menjadi memiliki kemampuan gitu. Nah, ini contohnya untuk enzim fosfokinase B. Dia aslinya dia tidak aktif ya, atau kurang aktif gitu, kinerjanya ya mager gitu. Dia pengennya rebahan, ini kaum rebahan nih, fosfokinase ini. Nah, lalu dia mengalami fosforilasi oleh kinase gitu ya. Jadi kinase ini banyak ya, tidak cuma satu, kinase itu banyak sekali jenisnya. Nah, di sini dia setelah terkena fosforilasi, dia menjadi fosfokinase A dan dia lebih aktif gitu. Dia lebih aktif. Dan ini reverse ya, dia bisa bolak-balik, dia bisa lepas lagi fosfatnya, dan dia menjadi tidak aktif kembali. Jadi seperti itu. Ini regulatornya enzim eksternal gitu ya, enzim yang tidak ada di reaksi itu, jadi ini kan reaksi utamanya oleh fosfokinase A ya, dan fosfokinase B. Dia mereaksikan sesuatu gitu. Tetapi untuk mengaktifkan reaksi tersebut, itu diperlukan enzim regulator yang lain. Ini kinase ini. Si kinase. Nah, itu tadi dua contoh untuk enzim regulator yang hari ini ya. Yang selanjutnya ini adalah regulasi aktivitas enzim, sifatnya dia hanya refresh aja. Kita contoh di sini enzim proteolytic cleavage ini berarti dia terjadi pemecahan gitu ya. Jadi ada protein yang nempel pada enzim gitu, yang dimana enzim itu menjadi tidak bisa bekerja, tidak bisa menempel pada substrat. Substrat tidak bisa menempel pada enzim tersebut karena keberadaan protein tadi. Makanya proteinnya harus dilepas. Cleavage itu pelepasan itu ya. Contoh di yang atas ini ya. Ini sisi aktifnya yang merah ini, yang putih ini ya. Lalu substratnya yang hijau. Nah, protein yang perlu dilepas ini adalah yang warna merah. Nah, di sini sisi aktifnya itu ketutupan oleh protein ini. Jadi substrat dia tidak bisa nempel. Nah, pada posisi ini, enzim yang dia tidak aktif karena ketutupan protein ini disebut zimokin. Zimo ini dia musuhnya Falcon dan Winter Soldier ya. Udah nonton belum? Ayo. Oke. Jadi ini karena ketutupan dia perlu dibuka. Nah, ini perlu dibuka oleh enzim proteolitik. Makanya mekanismenya disebut proteolytic cleavage. Setelah dia dilepas, proteinnya ini dia bisa masuk si substrat ini sehingga menjadi enzim yang aktif. Jadi zimokin itu diaktifasi oleh mekanisme pembukaan proteolitik atau pelepasan proteolitik. Seperti itu. Lalu ini feedback regulation. Kalau tadi feedback inhibition ya. Inhibition dia langsung ya, hasil produk tadi, end produknya itu langsung nempel pada enzim yang pertama yang sebagai enzim regulator. Nah, bedanya kalau feedback regulation ini dia nempelnya nggak di enzimnya. Nah, coba di sini. Kita lihat di sini ini ada satu gen. Gen ini dia berfungsi untuk memproduksi enzim yang digunakan untuk mendegradasi atau memecah-mecah laktosa. Ini ada di bakteri ya. Nah, umumnya kan yang paling mudah dicerna itu mestinya yang dia nggak kompleks ya. Kalau kita ke gula ya glukosa gitu ya. Nah, laktosa ini adalah salah satu gula kompleks. Ketika dia hanya aktif, dia diperlukan enzim-enzim yang dikode oleh gen ini ketika sumber karbon itu hanya ada laktosa aja, tidak ada glukosa. Seperti itu ya. Nah, ketika tidak ada laktosa atau glukosa banyak gitu ya, dan sumber karbonnya sudah memenuhi gitu. Di sini ada namanya protein regulator namanya. Nah, protein regulator ini dia nempel tepat di depan dari gen yang mengatur atau gen yang mengekspresikan enzim yang dia fungsinya adalah untuk memecah laktosa. Dia nempel di sini, Sehingga apa? Gen ini tidak bisa diekspresikan, dia tidak bisa memproduksi enzim
yang berfungsi untuk memecah laktosa tadi. Karena memang tidak ada laktosa ya di sini, tidak ada laktosa. Nah, ketika ada laktosa, nah ini, ketika ada laktosa, laktosa ini dia bisa nempel di ini tadi, regulator protein tadi. Jadi regulator protein ini dia bisa dikatakan seperti enzim tadi ya, yang di allosterik tadi ya. Jadi si laktosa ini bisa menempel pada salah satu sisi dari protein regulator tadi, sehingga dia tidak bisa jepit lagi, tidak bisa jepit DNA di sini, sehingga dia lepas. Jadi ini kalau ada laktosa ya, sumber karbonnya adalah adanya cuma laktosa. Nah, laktosa ini bisa berikatan dengan si protein ini, dan protein ini jadinya tidak bisa ngeblok karena dia jepitannya dia jadi hilang. Jadi kalau teman-teman mungkin membayangkannya apa ya? Mungkin kalau ada magnet di sini ya, ada magnet di sini, bentuk yang ada di ujungnya berubah gitu karena ketarik ke sini semua, misalnya seperti itu. Nah, di sini karena penghalangnya lepas, RNA polimerase ini bisa mengekspresikan gen yang menjadi enzim-enzim yang digunakan untuk memecah laktosa. Nah, nanti ketika laktosanya itu sudah habis, termasuk yang digunakan untuk menghambat ini sudah dicerna oleh si enzim, dia akan kembali lagi bentuknya seperti ini dan dia akan jepit di sini kalau laktosanya habis. Nah, di sini yang disebut feedback regulation. Karena ini ranahnya kalau ini udah bukan enzim regulator ya, lebih ke regulasi aktivitas enzim, beda dengan yang dua tadi. Jadi di sini bedanya feedback regulation dengan feedback inhibition adalah si feedback ini berasal dari mana. Kalau yang feedback inhibition itu adalah hasil dari reaksinya. Kalau di sini feedback regulation ini asalnya dari luar ya, dan di sini yang diikatnya, kalau tadi pengaturnya itu mengikat molekul pengaturnya, kalau tadi end product tadi ya, itu mengikat pada enzimnya. Kalau di sini dia mengikat pada gennya. Itu perbedaannya, feedback regulation dan feedback inhibition. Lalu isoenzim. Nah, isoenzim ini adalah enzim yang berbeda. Enzimnya berbeda di sini secara struktur, tetapi dia memiliki fungsi atau bisa mereaksikan suatu reaksi yang sama. Nah, lalu bedanya di mana? Salah satu bedanya yang paling bermanfaat itu adalah pada kinetikanya. Kinetika nanti akan lebih mengarah kepada kecepatan si enzim dalam mereaksikan substrat. Nah, di sini ini bisa dimanfaatkan oleh si sel yang ada di dalam satu jaringan gitu ya. Ketika dia diperlukan cepat gitu, dalam jumlah banyak dan cepat, dia akan memproduksi enzim A misal. Nah, ketika dia diperlukan tetapi dalam aktivitas yang sedang gitu, dia akan memproduksi enzim yang dia merupakan isoenzimnya si A, tetapi dia memiliki kinetika yang lebih rendah gitu. Jadi kecepatannya dia lebih rendah. Nah, ini sangat bermanfaat. Nah, ini pengaturan aktivitas ya. Dia bisa melalui isoenzimnya. Nah, jadi itu contoh yang lain ya untuk pengaturan aktivitas enzim. Jadi ada 5, yang 2 di awal tadi itu sebagai contoh fungsi atau peran dari enzim regulator. Yang 3 selanjutnya itu lebih ke refresh gitu ya. Yang isoenzim, lalu feedback regulation, dan satunya adalah ini tadi ya, pembukaan atau pelepasan secara proteolitis. Oke, baik, kita lanjut. Nah, enzim itu kan ya nggak terus-terusan ada ya, dalam artian setelah diproduksi ada di situ terus. Kalau ada di situ terus, ya bayangkan aja kita punya barang, baju gitu ya, sejak kalian TK sampai sekarang nggak dibuang, atau dia masih di rumah terus, itu kan akan numpuk ya, pasti penuh dan malah bisa membuat nggak nyaman gitu, malah bisa merusak gitu ya kalau kita hubungannya dengan sel gitu. Nah, enzim itu juga nggak ditumpuk gitu. Enzim itu ada masa expirednya, ada masa kadaluarsanya.
Nah, enzim yang dia kadaluarsa, dia perlu didegradasi. Nah, ini sebenarnya materi tambahan, tapi masih ada hubungannya dengan aktivitas enzim ya, dan regulasi degradasi di sini. Nah, sekali lagi ya, enzim itu ada masa kadaluarsanya dan dia perlu didegradasi. Nah, degradasi ini itu bisa kita analogikan sebagai turnover. Jadi putar balik gitu ya. Jadi awalnya ada jadi nggak ada gitu. Awalnya aktif jadi dia terus dihancurkan gitu. Dia memiliki fase untuk dihancurkan gitu ya. Ada 4 fitur dari enzim gitu ya, yang dia berhubungan dengan degradasi si enzim atau menghentikan aktivitasnya selamanya gitu ya. Yang pertama adalah ubiquitinasi. Ubiquitin itu kalau nyari di Google Translate atau kamus gitu ya. Kamus itu artinya adalah banyak, ada di mana-mana gitu ya. Nah, di sini ubiquitin itu adalah nama protein. Dia kecil-kecil, banyak ada di dalam sel, ada di dalam tubuh kita. Banyak sekali, kecil-kecil. Fungsinya apa? Ubiquitin ini menandai enzim-enzim yang dia siap untuk didegradasi oleh enzim protease. Nah, ini untuk reaksinya, reaksi ubiquitinasi ini, jadi yang nempel pada enzim yang siap didegradasi itu tidak hanya satu. Ada banyak protein ubiquitin, karena namanya aja ubiquitin ya, banyak, kecil-kecil banyak di mana-mana gitu. Jadi dia nempel banyak di enzim yang dia siap didegradasi gitu ya. Untuk reaksinya ini dia ada fosforilasi nih ya. Dia penambahan fosfor di ubiquitinnya, lalu dia dibantu oleh enzim pertama. Jadi ini ada 2 regulator, ada enzim dan dia ada kinase juga di situ, atau dia enzim yang dia berfungsi untuk fosforilasi gitu ya, dan seterusnya. Ini ada banyak reaksi di situ. Ada 3 enzim di sini yang berperan. Nah, di sini setelah terbentuk poliubiquitinasi itu baru nanti bisa dikenali oleh enzim protease, baru ini dihancurkan. Nah, yang mendukung penghancuran ini juga ada yang lain, yaitu namanya PAST sequence. PAST ini singkatan dari prolin, glutamat, serin, dan treonin. Nah, umumnya enzim-enzim, atau lebih umum lagi protein, karena enzim ini protein ya, yang memiliki banyak asam amino, prolin, glutamat, serin, dan treonin, umumnya dia masa paruhnya, waktu paruhnya itu kurang dari 2 jam. Jadi waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk enzim ini berkurang aktivitasnya menjadi separuhnya. Jadi misalnya suatu enzim itu bisa mereaksikan 100 substrat dalam 1 jam gitu. Karena dia udah bekerja terus, dia menurun aktivitasnya menjadi 50 reaksi dalam 1 jam. Itu waktu paruhnya. Nah, kali ini kurang dari 2 jam. Jadi kurang dari 2 jam dia kemampuannya menurun jadi separuhnya. Lalu yang kedua, nah ini kalau udah turun waktu paruhnya, ini menjadi penanda ya, memberikan sinyal untuk segera didegradasi. Nah, penandanya bisa dibantu oleh ubiquitin. Nah, yang kedua adalah residu pada terminal N. Jadi protein ini ada terminal N dan terminal karboksilat ya, yang satu ujung satunya. Nah, ini kita fokus ke yang terminal N-nya, ujung N-nya. Nah, untuk enzim atau protein yang dia pada terminal N-nya itu banyak mengandung fenilalanin, leusin, tripsin, triptopan, lisin, atau arginin, itu umumnya waktu paruhnya itu rendah. Jadi ini lebih mudah didegradasi. Seperti itu. Lalu yang terakhir ini resistensi dari si enzim terhadap radikal bebas. Nah, salah satu penghancuran enzim, karena dia protein, adalah dengan radikal bebas. Kalau yang di atas tadi, ubiquitinasi tadi lebih pada protease, gitu ya, enzim yang mendegradasi protein. Sedangkan kalau yang terakhir ini dia lebih ke radikal bebas. Nah, enzim-enzim
yang dia memiliki komponen asam amino banyak mengandung lisin, arginin, dan prolin, umumnya dia rentan terhadap radikal bebas. Nah, ini bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam regulasi aktivitasnya. Contoh, dalam suatu reaksi enzimatis, produk akhirnya ini mengandung ada radikal bebasnya. Nah, sekalian untuk feedback inhibitor tadi, ini bisa dia digunakan untuk mengatur si enzim agar dia tidak beraktivitas lagi ketika sudah banyak dibutuhkan gitu. Ketika sudah banyak dihasilkan gitu ya, produknya banyak, enzimnya udah nggak dibutuhkan, sudah cukup gitu ya, dia dihancurkan. Jadi ini mekanisme-mekanisme spesial ya, jadi ini ada fitur-fitur spesial yang disediakan oleh tubuh kita, yang dimana ya ini pasti ciptaan Tuhan ya, nggak mungkin ini kalau bukan Tuhan, kalau manusia nggak bisa ini, pasti nggak bisa. Ini udah di luar nalar, benar-benar udah di luar pemikiran ya. Gimana coba menciptakan komposisi seperti ini agar dia cepat terdegradasi? Mau penelitian berapa abad gitu kan ya? Saya rasa agak susah, dan manusia kan terciptanya udah sejak lama, dan ilmu pengetahuan waktu itu yang belum sampai ini aja sekarang belum ada yang bisa sedalam itu gitu ya, apalagi dulu. Dan ini memang ini adalah ciptaan atau kreasi dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita patut bersyukur ya, kita memiliki kelengkapan yang luar biasa, bahkan ketika kita nanti tambah belajar akan ada banyak sekali hal yang kita semakin tidak tahu gitu ya. Semakin kita belajar, terutama kalau kita di sini nih ke bioteknologi gitu ya, akan banyak sekali ciptaan Tuhan ini yang benar-benar ya memang hanya Tuhan yang bisa melakukan gitu ya. Dan kita ya mempelajari dalam rangka untuk semakin bersyukur dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan ya, jika ada hal yang ingin disampaikan bisa langsung japri ke saya gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.